demokrasi ini dibangun dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang beretika, dan tidak mengedepankan fitnah, tudingan-tudingan. Karena selama ini AHY menuding pemerintahan Jokowi terlibat dalam pengambil alihan Partai Demokrat. Kami dari tim lawyer Garda Demokrasi 98 mengajukan laporan kepada pihak Barreskrim atas tindakan, ucapan, perbuatan yang kami patut duga melanggar pasal-pasal dari KUHP, pasal 207, pasal 310, pasal 311, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, pasal 14 ayat 1 dan 2 serta pasal 15. Di mana dikatakan di situ Partai Demokrat melakukan upaya bahkan pemfitnahan, diduga melakukan upaya pemfitnahan dan pemberitaan kabar bohong. Untuk itu kami dari tim lawyer Garda Demokrasi 98 akan melaporkan ke pihak Barreskrim atas tindakan pemberitaan dan perbuatan yang patut kami duga melanggar hukum ke pihak Barreskrim Indonesia. Ada beberapa dokumen-dokumen yang kami Barreskrim, di mana di sini kami coba lampirkan beberapa dokumen-dokumen. Sini jelas dikatakan sempat tuding pemerintah ikut dalam kudeta, berharap SBY AHY Legowo minta maaf pada Jokowi. Ini yang kami minta. Sini dikatakan AHY tuding ya istana rebut kekuasaan Demokrat. Ya, Muldoko, jangan ganggu Pak Jokowi. Jadi jelas ada beberapa media-media yang mengatakan tudingan-tudingan dari pihak Partai Demokrat yang dipimpin oleh AHY. Nah, untuk itulah maka kami mencoba untuk melaporkan ke pihak Barreskrim atas pemberitaan baik melalui media elektronik maupun media sosial. Ya, kembali saya sampaikan bahwa sejak awal Partai Demokrat tidak pernah menuduh siapapun. Justru kami ingin memohon klarifikasi atau konfirmasi paling tidak ketika nama beliau-beliau itu dicatut, digunakan oleh kubu ataupun pihak KSP Muldoko ketika itu sebelum terjadinya KLB. Dengan demikian kita mendapatkan kejelasan bahwa memang KSP Muldoko ini bermain sendiri tadi hanya dengan segelintir kader dan mantan kader Demokrat. Dan kami tidak pernah menuduh siapapun. Dengan demikian sebetulnya yang justru harus berminta maaf, yang memohon maaf kepada Presiden, kepada pemerintah, ya KSP Muldoko sendiri dan kubunya. Dan mereka yang selama ini justru menebar kebohongan demi kebohongan. Mengatakan awalnya hanya ngopi-ngopi, tidak ada ikut-ikutan terhadap Partai Demokrat, tidak mungkin mengintervensi apalagi mengambil alih. Buktinya semua terkonfirmasi dengan terjadinya KLB ilegal di Deli Serdang tanggal 5 Maret yang lalu. Maaf juga kepada rakyat, karena di tengah-tengah situasi pandemi ini justru mereka membuat kegaduhan politik. Sehingga menyita perhatian energi kita semua, termasuk media, seolah-olah hanya menceritakan kegaduhan politik. Dan ini tidak patut seharusnya. Harusnya kita semua fokus pada mencari solusi yang baik untuk krisis pandemi COVID-19, ekonomi, dan lain-lain misalnya. Tapi lagi-lagi justru membangun sesuatu yang tidak sehat, tidak produktif. Dan yang ketiga tentu harusnya berminta maaf kepada seluruh kader Partai Demokrat dimanapun berada. Karena telah mengganggu, mengancam, mengintimidasi, dan memecah belah perilaku buruk. Dan itu semua sebetulnya tolonglah disadari itu dengan baik. Dan kalau bisa justru mereka lah yang berminta maaf seperti itu. Sekelompok massa atas nama Garda Demokrasi 98 melaporkan ex-Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ke Mabes Polri. Hal tersebut berkaitan dengan lewatnya batas waktu permintaan maaf kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan jajarannya. Keduanya dilaporkan ke Barreskrim atas tuduhan menyebarkan fitnah kepada pemerintahan Jokowi yang dianggap telah melakukan intervensi kepada Partai Demokrat. Sekjen Garda Demokrasi 98, Aswar Furkutyama meyakini pelaporan terhadap SBY dan AHY ke Barreskrim Polri bisa memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar tidak mengedepankan tudingan, fitnah, informasi palsu atau hoaks serta ujaran kebencian saat terjun ke dunia politik.
Kita tidak mentolerir sebuah tindakan semacam itu, karena tindakan itu merupakan tindakan yang bisa menciderai demokrasi yang sudah dibangun dengan baik ini, ungkap Aswar. Dia menjelaskan bahwa pihaknya sudah membawa sejumlah barang bukti yang dapat menguatkan laporannya terhadap SBY dan AHY ke Bareskrim Polri. Kami sudah membawa barang bukti lengkapnya, ujarnya. Sementara itu, tim kuasa hukum Gardem 98 Yan Warinson mengajukan laporan ke Bareskrim atas tindakan pengurus dan pimpinan Partai Demokrat yang diduga melakukan upaya bahkan pemfitnahan dan pemberitaan kabar bohong. Yan Warinson pun mengatakan pihaknya membawa barang bukti berupa beberapa dokumen dan laporan dari media massa. Beberapa dokumen-dokumen di sini jelas dikatakan sempat tuding pemerintah ikut dalam kudeta, berharap ahli SBY minta maaf ke Jokowi, paparnya. Maka, pihaknya menduga SBY melanggar pasal dari KUHP, pasal 207, pasal 310, pasal 311, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, pasal 14 ayat 1 dan 2 serta pasal 15. Di mana dikatakan di situ, beberapa pengurus dan pimpinan Partai Demokrat melakukan upaya bahkan pemfitnahan dan pemberitaan kabar bohong, tuturnya. Untuk itu kami tim lawyer melaporkan ke pihak Bareskrim atas tindakan pemberitaan dan perbuatan yang patut kami duga melanggar hukum ke pihak Bareskrim. Juru bicara kubu KLB, Muhammad Rahmat mengatakan permintaan maaf harus dilakukan AHY sekaligus ayahnya kepada Presiden Joko Widodo. Pasalnya, dikatakan Rahmat dengan ditolaknya kepengurusan Muldoko, sekaligus membuktikan tidak ada intervensi pemerintah, seperti selama ini dituduhkan pihak AHY. Permintaan maaf AHY dan SBY juga diminta ditujukan sekaligus kepada Muldoko. Sebagai hamba yang beriman dan menjelang puasa Ramadan, mudah-mudahan SBY dan AHY menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Presiden Jokowi, pemerintah dan kepada Bapak Muldoko karena telah menuduh macam-macam, kata Rahmat melalui keterangan resminya. Rahmat mengatakan penolakan pemerintah juga membuktikan bahwa apa yang dituduhkan kepada Muldoko selama ini hanya menjadi fitnah tidak bertanggung jawab. Di mana pihak-pihak tertentu menuduh ada pemerintah di balik langkah Muldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB. Marilah kita menggunakan cara politik yang cerdas, bersih dan santun, bukan cara-cara liar dan menyebar kebohongan dan fitnah kepada masyarakat, kata Rahmat. Menteri Hukum dan HAM, Menkumham, Yasona Laoli sebelumnya menyesalkan soal adanya tudingan kepada pemerintah terkait dualisme kepemimpinan Partai Demokrat. Pernyataan itu disampaikan Yasona usai pemerintah menolak pemisahan KLB Demokrat di Deli Serdang atau Kubu Muldoko. Seperti kami sampaikan sejak awal bahwa pemerintah bertindak objektif, transparan dalam memberi keputusan tentang persoalan parpol ini, ujar Yasona saat konferensi pers, Rabu tanggal 31 Maret tahun 2021. EBAP dianggap kurang melengkapi syarat administrasi pemisahan. Pemaparan dilakukan melalui konferensi pers yang digelar secara virtual. Masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi antara lain perwakilan DPD, DPC, tidak disertai mandat Ketua DPC dan DPC, tutur Yasona. Dengan demikian, pemerintah menyatakan permohonan pemisahan KLB Deli Serdang tanggal 5 Maret ditolak, putusnya. Sehingga, kepemimpinan resmi Partai Demokrat masih dijabat AHY. Kami kembali menyesalkan statement dari pihak-pihak yang sebelumnya menuding pemerintah menyatakan campur tangan memecah belah parpol, sambungnya. Pada kesempatan tersebut, Yasona juga memaparkan, Menkumham memutuskan menolak permohonan pemisahan KLB Partai Demokrat di Deli Serdang. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan tidak pernah menuding pemerintah terkait dengan pengambil alihan kekuasaan di Partai Demokrat oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Muldoko. AHY mengatakan munculnya gejolak di Partai Demokrat yang dinilai oleh Menkumham menuding tersebut merupakan hal yang wajar. Hal ini disampaikan menanggapi pernyataan Menkumham Yasona Laoli yang dongkol terhadap AHY lantaran mengirim surat ke istana, seolah-olah pemerintah mengintervensi kepemimpinan Partai Demokrat. Pasalnya, namanya selaku Menkumham dicatut lantaran bertemu dengan KSP Muldoko. Partai Demokrat tidak pernah menuduh siapapun.
Justru kami mengharapkan klarifikasi atau konfirmasi ketika nama beliau dicatut oleh kubu KSP Muldoko. Kita mendapatkan kejelasan memang KSP bermain sendiri, kata AHY dalam acara Satu Meja yang disiarkan oleh Kompas TV pada Rabu malam.